Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Masih semangat ya? Oke, sekarang disclaimer dulu nih, materinya sangat teknikal. Jadi mungkin nanti istilahnya akan sangat-sangat teknis ya. Oke, kita mulai. Jadi kita akan bicara tentang sebuah framework di atas WordPress namanya Lotus. Oke, ini perkenalan dulu, dari saya tadi udah disebutin. Oke, skip. Ini disclaimer-nya. Oke. Nah, ini kita biasanya develop WordPress caranya seperti ini ya. Misalnya kita bikin situs A, kemudian cara paling efisien gimana? Kita beli theme, bener ya? Beli theme, bener, itu paling cepat. Bikin plugin, lengkapi fungsionalitasnya. Klien minta apa? Minta kontak form, tadi udah bilang kontak form 7, bisa macam-macam ya bikin plugin. Setelah itu bagian mudahnya. Di sini rodanya saya bikin paling besar di bagian modify. Kenapa? Karena setelah selesai yang bagian enak-enak kita pilih themes, kita pilih plugin, paling susah apa? Modify kan? Modify ini istilahnya bagian paling berdarah-darah dari WordPress. Nah, kenapa berdarah-darah? Ini saya punya contoh kasus. Contoh kasus ya. Jadi klien kita, salah satu perusahaan gitu, dia mintanya bikin theme mirip Behance.net. Jadi dia ada showcase. Behance ya, sorry, Jawa. Oke, Behance. Nah, theme-nya ada, namanya Digit. Bener kan mas? Digit ya, bener Digit. Nah, Digit ini fiturnya udah 75% komplit lah. You punya apa yang mau, bisa upload image, bisa upload video, bisa upload sound, macam-macam. The problem is, ini masalahnya nih. Masalahnya adalah klien kita minta ada user followingnya, jadi satu user bisa follow user lain. Ini kan kasusnya sama rumit. Kalau di WordPress pilihannya ada dua mas. Anda beli theme yang support Behance Live atau Anda beli theme yang support user following. Terus kita ngoprek salah satu. Nah, ini adalah sesuatu proses yang berdarah-darah ya. Kita harus menginjek fungsionalitas baru dalam sebuah theme. Dan itu susahnya bukan main. Kita harus digging source code-nya, reverse engineering dari atas sampai bawah. Ini orang kodenya gimana, custom back template-nya ternyata disembunyiin sama dia. Ini sangat susah sekali. Nah, dan malah susah ya. Dan malah susah, bener banget loh. Nah, ini membuat kita kesulitan membuat aplikasi yang kompleks dan mungkin menjadi tantangan pertama orang-orang WordPress. Lu bisa nggak bikin aplikasi kayak gini pakai WordPress? Aduh, susah. Udah deh pakai framework biasa aja. Saya pakai Rails, saya pakai CI. Nah, di sesi ini saya akan memperkenalkan suatu metode baru. Kita bisa solve problem-problem yang susah dengan framework yang saya ciptakan. Oke, cool. Sekarang kita kenalan dulu nih, mungkin yang anak-anak non-developer. Kita kenalan dulu sama namanya MVC Framework. Jadi di dunia developing web ada dua teknik ya. Pertama pakai CMS terus di custom. Cara kedua kalau terlalu rumit Anda langsung bikin pakai MVC. MVC itu singkatannya Model View Controller. Kenapa saya bilang MVC? Karena ini cara yang diterima secara standar secara umum. Nah, frameworknya apa? Ada banyak. Ada Zen, ContentIgniter, Rails, Laravel. Dulu sebelum kenal WordPress, pikiran saya adalah gimana caranya kita develop secepat mungkin dengan framework yang terbaik. Pilihan saya apa? Rails. Saya dulu pernah coding pakai Rails. Rails itu emang cepet ya, cuman masalahnya untuk bikin aplikasi yang cepat Anda butuh developer makin banyak kan. Developer makin banyak, kalau Anda pakai Rails, orang pintar harus ketemu orang pintar mas. Kalau Anda ampuh sendiri, ampuh atau hebat sendiri di tim, satunya levelnya di bawah, nggak bisa cepat. Itu limitasinya Rails. Yang kedua, cari programmer Rails itu susahnya bukan main. Anda posting satu di grup bisa dapat itu udah lumayan ya. Ini ya, coding Rails itu emang cepat, cuma di Indonesia susah. Nah, tapi benefitnya apa pakai MVC ini? Ada nggak yang kuliah informatika diajarin ngoprek plugin WordPress, ada nggak? Angkat tangan coba. Nggak ada ya? Nggak, masa dia nggak diajarin. Oke, CMS itu seperti hal haram di kampus. Anda KP pakai WordPress, dosen langsung tanya, loh, kok pakai WordPress mas? Gampang banget. Nggak boleh
Ya nggak bisa, sama saya Anda harus bikin plugin. Kalau cuma implement nggak usah anak itu juga bisa kan? Nah gitu. Nah tapi kalau MVC ini adalah hal yang umum dikenalkan oleh di universitas terhadap mahasiswa ya. Anda pasti kuliah IT diajarin how to code with CodeIgniter. Sekarang yang keren Laravel kan? Oke, ini adalah cara yang umum digunakan. Oke, jadi kalau membuat produk itu menarik, kita tabel dulu kan, untung rugi nanti punya saya untung semua gitu. Bener nggak? Jadi sekarang saya bikin dulu perbandingan untung rugi. Mudah dipelajari. WordPress, oke jelas. Kita tinggal pakai plugin. MVC framework relatif tergantung tingkat kegigsan developernya. Nah, masalahnya kalau kita bicara plugin sama theme di WordPress ada kayak contact form. Anda pakai CI, pakai Rails, emang bisa cepat, tapi contact form tetap harus coding manual mas. Di Rails harus sih pakai Gems, tapi nggak segampang itu kan. Di Laravel juga ada paket nggak segampang itu mas. MVC framework aku bilang mostly no ya, dengan nodes, some framework do have plugin. Terus fast deployment. Kalau WordPress itu cepat, MVC framework lain itu lambat. Kenapa? Di sini deployment yang cepat itu jadi salah satu poin, karena programmer itu dibayar berdasarkan man hour kan. Anda makin cepat ngerjainnya, makin cepat dapat duit, seneng kan? Seneng ya? Dan kalian itu they have nothing to care without framework apa yang kalian gunakan. Pakai WordPress dia seneng, pakai CI dia seneng juga, atau pakai ASP.NET lain dia nggak tahu. Yang penting jadi webnya. Nah, cuman ini tadi masalahnya dari sini. Kalau develop complex application itu susah kalau WordPress. Kalau MVC itu yang biasa. Jadi balik ke pertanyaan tadi, kalau mau bikin website udah customer susah banget, pasti ya udah dah kerjain pakai Rails saja gitu, atau pakai CI. Nah, ini sekarang saya menciptakan sebuah paradigma baru. Ini dia. Ini framework yang saya ciptakan, namanya Lotus Framework. Jadi kita paradigmanya coding seperti CI, seperti Laravel, seperti Rails, tapi di atas WordPress. Oke, how it works? Nah, salah satu permasalahannya ketika kita hacking sebuah theme adalah kita misalnya kayak theme tadi kita udah ada fiturnya macam-macam, mau tambah satu fungsionalitas, kita nggak bisa nge-hack satu page untuk bikin kode custom karena itu biasanya ditutup sama developer team-nya. Supaya nanti kita kontak developer timnya, terus habis itu kita pesan ke dia. Nah, strategi saya adalah dengan hacking yang teknisnya nggak perlu saya jelasin ya, saya jelasin pasti nggak menarik. Intinya WordPress ini nanti di Lotus Framework dia bisa jalan di atas satu page. Nanti ada contohnya, kita udah implement ini di 3 tempat. Dan setelah ini jalan pertama kali justru bukan di atas WordPress. Pertama kali justru di atas Moodle. Moodle itu kalau belum tahu semacam CMS untuk e-learning ya. Jadi kasusnya sama dosen saya itu riset, beliau mintanya sebuah sistem informasi di atas Moodle yang itu menurut saya rumit sekali. Nah, sambil jalan kan waktu itu, saya mikir ini berarti kalau rumit sekali, saya harus balik ke ilmu yang saya dapatkan waktu kuliah dulu. Harus menggunakan MVC. Cuman MVC ada nggak di atas WordPress? Jarang. Di atas Moodle jarang. Akhirnya saya 3 bulan yang lalu memutuskan bikin sendiri. Saya bikin sendiri, ternyata ya nggak terlalu susah lah, bisa. Ternyata nggak terlalu susah, maksudnya bukan sombong ya, tapi dulu kalau ada yang ngamatin CodeIgniter itu developernya salah satunya bekas gitaris rock atau apa. Terus dulu saya mahasiswa mikir, ini gitaris rock bisa bikin framework kok canggih gitu. Nah ternyata hal tersebut juga bisa kita lakukan.